Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, thumma amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bab number yang ke 35 masih ya. 327. Hadis nombor 290 ya. Wa an Abi Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melayannya, maka hendaklah mendatanginya sekalipun si istri sedang memasak, berada di hadapan tungkunya. Tanur tu maknanya dapur lah ya. Tungku ya. Nah, di sini juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hak suami ya ke atas istrinya dan kewajiban istri. Sampai ke peringkat ini ya untuk menjelaskan hak suami. Walaupun istrinya sedang masak, apabila suaminya memanggilnya, maka hendaknya ia melayan dahulu suaminya, apa yang diperlukan oleh suaminya. Keduanya pastikan dapur itu you turn off dulu lah. Okay? Jangan sampai nanti hangit pula ataupun terbakar. Jadi make sure everything you turn off, switch off dahulu. Nah, beritahu pada dia, sekejap saya nak switch off dahulu. Bimbang nanti jadi masalah pada rumah pula ya. Taib. Yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Lagi ini pun menjelaskan tentang hak suami, yang suami itu yang telah menjalankan kewajibannya. Sampai ke peringkat sujud. Sujud itu ibadah dan tidak boleh sujud melainkan kepada Allah. Sekiranya seseorang itu boleh sujud kepada orang lain, maka orang yang layak untuk kena perintah itu adalah istri. Sujud kepada suaminya, tetapi tidak dibolehkan. Ini hanya untuk menjelaskan tentang hak suami yang begitu besar sekali, sehingga kepada peringkat sujud. Tentu saja sekali lagi bahawa sujud itu ibadah dan ibadah untuk Allah. Tidak boleh manusia seseorang sujud kepada orang yang lain. Sekiranya lah dibolehkan untuk diperintahkan seseorang sujud pada orang lain, maka orang itu yang kena adalah istri sujud kepada suami. Okay. Ini hanya to emphasize ya, the important atau kepentingan hak suami ke atas istrinya. Kita sebagai orang Islam tidak boleh sujud kepada siapapun juga ya. As-sujudu lillah wahdahu la syarikalah. Karena itu sujud ibadah. Oleh itu tidak boleh diberikan melainkan hanya kepada Allah. Dan tidak boleh sujud melainkan kerana sebab-sebab syar'i. Tidak boleh sembrono sujud. Setengah orang lepas salam dia terus sujud.
Pas salat habis dia sujud lagi. Entah sujud apa, karenanya bersyukur pada Allah. Tidak ada sebab syar'i. Tidak ada contoh dari Nabi dan amalan para sahabat lepas salat fardu umpamanya, lepas selesai berwirid dia sujud lagi. Jangan mengada-ada. Itu benda yang baru. Ya, benda yang baru. Sujud syukur itu bukanlah dibuat pada setiap saat. Sujud syukur itu sekali-sekala. Apabila anda mendapatkan durian runtuh, mudah-mudahan duriannya berbuah dan manis pula buahnya, itu barulah anda disunatkan untuk bersujud syukur kepada Allah. Bukan dibuat setiap saat. Ketika anda melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, itulah dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pernah saya jelaskan dahulu menurut para ulama bahawa sujud yang paling besar, yang paling tinggi ialah dengan amalan dan ketaatan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu salat malam, hingga pada satu malam ditegur oleh Aisyah kerana nampak kedua kakinya bengkak. Kenapa harus berbuat seperti itu? Bukankah anda telah diampunkan oleh Allah dosa-dosa anda itu pun jika anda berdosa? Maka kata Rasul, tak patut ke, tak wajar ke aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Dengan apa? Qiyamul lail. Antara lain bukan dengan sujud tambahan selepas salat fardu. Buang yang sudah kebiasaan itu, buang. Kalau nak selamatlah. Kalau tak nak selamat, buat sendiri. Nanti akan ada azab dari Allah. Silakan puan. Sujud syukur itu. Sujud syukur hanya sekali saja. Dan pastikan kerana sujud itu ibadah. Sujud syukur sekali lagi hanya apabila anda mendapatkan karunia atau nikmat yang tidak disangka-sangka yang besar. Umpamanya anda dapat tender 250 juta. Misalnya begitu kan. So anda sujud syukurlah. Jangan bagi tahu neighbor ya, jangan bagi tahu nanti neighbor pula jealous. Wal'iyadzubillah. Ala kulli hal syukur. Kedua, any kind of sujud sekali lagi mesti ada alasan syar'i. Bukan alasan yang dibuat-buat. Ada alasan syar'i, maksudnya ada contoh perbuatan tersebut dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, apabila sujud pastikan yang paling anda menutup aurat. Jangan sampai anda tidak menutup aurat. Jangan seperti umpamanya para pelari maraton pakai seluar pendek saja, ataupun misalnya orang yang diisytiharkan sebagai Mr. Universe bodybuilder pakai seluar dalam saja. Bila diisytiharkan sebagai Master of the World, maka dia pun kemudian sujud syukur. Jangan bayangkan ya, tolong jangan bayangkan. Tak sampai hati kita nak membayangkannya. Jelas itu tidak sah, haram ya. Kemudian sujud hendaknya menghadap kiblat. Menghadap kiblat sujud itu. Walaupun mungkin tidak ada wuduk untuk sujud syukur, pastikan menghadap kiblat ya. Dan bacaannya tasbih saja. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, jangan sembarangan sujud unless kalau ada dalil. Kalau tidak ada, jangan ikut kerana ramainya orang yang melakukan. Kebenaran itu tidak diukur oleh ramai atau sedikit yang melakukan. Kebenaran ialah ma wafaqal kitab wa sunnah, yang menepati Alkitab dan sunnah. Itulah dia kebenaran. So jangan anda silau dan terpengaruh kerana ramai orang. Kerana orang-orang yang jahil jangan diikuti. Anda harus mengikuti orang yang wahum muhtadun, orang-orang yang ada ilmu. Jangan mengikuti orang yang tidak ada ilmu. Taib. Dan dulu pernah dibagi tahu bahawa syukur yang paling tinggi ialah dengan amalan kan, dengan ketaatan. Seperti mana Allah memerintahkan Nabi Daud dan keluarganya dalam surah 34 ayat 13. Minta maaf, saya punya volume tak boleh tinggi ni.
Saya kena macam masuk angin sekarang ini. Mudah-mudahan tak sampai naik angin insya-Allah. Bismillah. Baik. Kemudian hadis berikutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Allahu akbar. Mana-mana wanita yang meninggal dunia sedang suaminya meridainya, nescaya dia masuk syurga. Allahu akbar. Ayyuma imra'atin matat, ini good news dari Rasul kepada para wanita, yakni para istri yang salihah, qanitat, hafizatil lil ghaibi. Okay, yang sudah dibaca ayatnya sebelum ini ya. Wanita-wanita yang salihat, hafizat, qanitat, hafizatul lil ghaibi. Lima syara' Allah yang sudah kita baca, yaitu pada surah An-Nisa ayat 34 ya. Wanita-wanita ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin. Ketika dia meninggal, suaminya ridha kepada istrinya. Ridha akan akhlak istrinya, ridha akan ubudiyah istrinya semasa hidup. Okay. Keridhaan berasaskan kepada pertimbangan syar'i, bukan ridha pada individu itu sendiri, bukan pada suaminya. Okay. Ada juga mengatakan saya ridha dia sudah meninggal dunia. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya ya, keridhaan itu. Tentulah ridha. Mungkin adalah kepada pula mungkin suami saya, alhamdulillah istri saya sudah meninggal. Mungkin ada juga yang bertahmid. Okey. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik kan. Jangan sampai istrinya hanya kubur itu tanah masih merah, dia sudah miang. Kita tidak mau seperti itu. Tapi ini maksud ridhan, radin tu ridha dari sudut syar'i. Ridha akan ubudiyahnya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tanggung jawabnya sebagai istri yang salihat, yang qanitat, yang hafizatil ghaib, yang disebut tadi dalam surah An-Nisa 34. Keridhaan yang berasaskan kepada yakni ar-ridha al-mabni ala syariatillah, yang diasaskan di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kemudian tentu saja dia keduanya ridha, menerima dan sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau wanita yang seperti itu diridhai oleh suaminya karena ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada suaminya selama ia hidup, maka dibagi jaminan oleh Rasul dakhalatil jannah. Ini ada satu good news, begitu mudah sekali. Tetapi aplikasinya tentu mungkin tidaklah semudah yakni teorinya ya. Tidaklah semudah itu. Tapi kita perlu berusahalah, baik suami ataupun istri, yang harus yakni saling melaksanakan kewajiban dan haknya, menerima haknya masing-masing. Hingga apabila radin kedua-duanya. Begitu juga barangkali ketika suaminya meninggal, istrinya juga radiyatun, dia juga ridha akan yakni perangai atau ketaatan suaminya kepada Allah, kepada Rasul, kepada istrinya, dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah, baik akhlaknya, budi pekertinya, seorang suami yang sangat responsibel, baik kepada Allah ataupun kepada dirinya, kepada keluarganya, semuanya yakni dalam keadaan baik dan radin, dakhalatil jannah. Tentu saja tidak hanya sekedar ridha, tapi wanita yang disebut salihat, qanitat ya, dakhalatil jannah. Karena tidak mungkin orang akan masuk syurga unless dia seorang mukmin. Tidak mungkin orang itu akan masuk syurga melainkan dia melaksanakan ketaatan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Itu mukmin di situ.
surah 1697. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat yang ke-97. Baik. Kemudian hadis berikutnya daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indak dakhilun yushiku ayfariqaki ilaina. Seorang istri la tu'dhi imra'atun zawjataha, tidak menyakiti suaminya di dunia, melainkan pasangannya dari bidadari akan berkata nanti di akhirat, kamu jangan menyakitinya, semoga kamu dimusuhi oleh Allah. Sesungguhnya dia hanya tamu di sisimu, tidak lama lagi ia akan meninggalkanmu menuju kami. Jadi di sini juga hak suami yang suami yang bertanggung jawab, yang telah melaksanakan kewajibannya menurut dan mengikuti tuntutan syariat sepanjang hidupnya, maka tidak bolehlah si istri itu menyakiti suaminya di dunia ini. Sama ada menyakiti ini dari sudut fizikal, mungkin jadi suka mendera umpamanya barangkali ya. Dera woman ya, barangkali ada dera man, ada dera woman. Mungkin dera woman suka mendera. Dan deraan itu, mendera itu menyakiti imma fizikal ataupun mungkin mental. Boleh jadi berlaku. Boleh jadi berlaku seperti itu. La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidak boleh. Okey, la tu'dhi di sini la an-nahiyah, larangan di dunia ini. Nah, sama ada menyakiti itu dengan melalui tangannya atau mulutnya, atau mungkin sikapnya. Nah, ini mesti dijaga semua. Sikap itu, akhlak itu, supaya tidak menyakiti suami. Dan sekali lagi, mendera di sini atau suami terasa sakit dalam atau asasnya atas pertimbangan syariah ya. Bukan kerana kepentingan diri suami ataupun mengikut dia punya interpretasi, tidak. Ini tetap berasaskan pada pertimbangan syarak ya. Maka tidak boleh si istri ya menyakiti suaminya di dunia ini. Ya. Sama ada jasadian, physically ataupun rohian, mentally ya. Illa qalat, nanti kalau itu berlaku di akhirat itu ada pasangan hidup yang disebut hurun 'ain. Itu seperti mana Allah menyebut di dalam surat Al-Waqi'ah ya. Ada disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Kemudian inna ansha'nahunna insya'a, betul? Wa furushin marfu'ah wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun, betul? Ada tak kalimah wa hurun 'ain?
ayat 22. Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Surah 56 ya, Al-Waqi'ah ayat 22. Bersatu, wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu dia. Wa hurun 'ain. Itu yang dimaksud dengan pasangan. Bidadari atau bidadara lah, wallahu a'lam. Pasangannya hidup. Sebuah hurun 'ain yang disediakan oleh Allah sebagai salah satu di antara berbagai nikmat. Dan wanita yang salihah, qanitat, hafizatun lil ghaibi, sekiranya ia masuk ke dalam syurga birahmatillah, maka dia akan lebih lawa lagi, lebih hebat daripada hurun 'ain. Okay? Kita tidak dapat menjelaskan dengan bahasa di dunia ini. Oleh itu Allah menggunakan indefinite word. Wa hurun 'ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaan. Semuanya itu menggunakan indefinite word. Maka kita hanya memahami dari sudut terjemahan makna kalimah itu. Realitinya berbeza. Realitinya berbeza. Taib. Jadi itu salah satu di antara nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman, tunduk, patuh, taat, dan sebagai istri ia telah melaksanakan kewajibannya, dan juga antaranya ialah memberi hak kepada suaminya. Antara lain ia tidak menyakiti suaminya. Jadi nanti di akhirat akan dikatakan oleh hurun 'ain, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, qatalakillah, semoga kamu dimusuhi oleh Allah. Ini satu perkataan untuk to condemn ataupun as a curse ya. Qatalahumullah ada di dalam umpamanya surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke-4 ya. Qatalahumullahu anna yufakun. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Hampir hujung ayat surah 63 ayat 4. Qatalahumullah, may Allah curse him. Jadi itu digunakan perkataan itu, yakni bermakna Allah memusuhi ataupun Allah mengutuk, menjauhkan dia daripada rahmatnya. Jadi inilah pesan supaya tidak menyakiti suami. Begitu juga sebaliknya, suami pun tidak boleh menyakiti istrinya, mesti menjaga. Okay? Si istri mesti jaga budi dia, mesti punya budi yang tinggi. Bukan hanya wajib menjaga budi, bahkan mungkin jaga body. Okay? Mungkin saja. Ya, ini ala kulli hal adab keduanya. Ini tidak hanya untuk bab ini untuk istri kepada suami. Demikian dalam bab yang lain, suami juga tidak boleh menyakiti istrinya, baik fisikal ataupun mental melalui ucapan atau perbuatan. Jadi ada ihtiram, saling menghormati antara keduanya, kerana kedua-duanya saling memerlukan. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu syaqiqur rajul. Syaqiq itu literally bermakna belahan. Jadi sesuatu itu kalau dibelah dia maksudnya dua kan, dibelah dua. Jadi wanita itu adalah syaqiq kepada lelaki. Maknanya seorang lelaki tidak akan sempurna hayat dan hidupnya
tanpa wanita begitu sebaliknya. Nah, ketika kedua-duanya saling memerlukan, maka akan lahirlah ihtiram, saling menghormati. Karena mereka sangat saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Oke, oleh itu ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang belum nikah maka belum sempurnalah agamanya. Dan siapa yang sudah nikah, ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Dan hendaknya hati-hati pada separuh yang keduanya. Itu pernyataan Rasul. Jadi dalam membina rumah tangga, hendaknya juga berasaskan panduan syariat. Karena itu juga bahagian daripada cara hidup Islam. Di dalam ilmu fiqh disebut bab munakahat. Bab munakahat itu bukan hanya sekadar nikah dan cerai, tapi ada tanggungjawab. Antara lain tidak boleh saling menyakiti dengan apa jua cara. Dan jika ia sudah berlaku sebagai manusia, tentu saja mungkin berlaku sesuatu, maka sudah harus mesti saling memaafkan. Dan saling memaafkan on the spot, jangan tunggu satu Syawal. Okay? Jangan dikumpulkan sekarang baru Syawal berakhir. Ditoconya, minta maafnya nanti Syawal yang akan datang. Jangan seperti itu. Mesti saling memaafkan on the spot. Orang-orang mukminin ialah orang-orang yang suka meminta maaf dan memberi kemaafan. Maka wal 'afina 'anil nas. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Maka kita harus meniru kemaafan itu. Fa'fu 'anhum. Di dalam juga ayat yang pernah kita rujuk, Ali Imran 159. Jadi harus saling memaafkan. Seperti dikatakan oleh seorang penyanyi, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami istri. Oke? Jadi mesti saling memaafkan setelah itu. Taib. Jadi ini juga sebagai good news ya. Ada di sini bad news and good news. Bad news kepada istri yang menyakiti suami di dunia ini. Ya, nanti dia tidak akan menjadi pasangannya lagi jika sekiranya ia berbuat demikian. Sebaliknya Allah menyediakan pasangan minal huril 'ain. Saya juga teringat satu hadis, mungkin Anda pun pernah terbaca. Mafhumnya, ada seorang wanita semasa hidupnya ia nikah lebih seorang, yakni lelaki 2 kali 3 nikah ya. Nikah dengan suami istri ya. Suami yang pertama meninggal suaminya. Begitulah hingga 3 orang. Lalu bertanya kepada Rasul, saya ini pernah nikah 3 kali ya Rasulullah, dan suami saya meninggal semuanya. Sekiranya saya dan suami-suami saya ini dengan rahmat Allah dimasukkan dalam syurga, dengan yang mana akan bersama saya di dalam syurga nanti? Itu dia ya. Dari 3 itu mana dia yang akan bersama saya dalam syurga? Kata Rasulullah SAW, kamu akan bersama ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya dan perangainya ketika ia menjadi suami kamu semasa di dunia. Nah, begitu kata Nabi SAW. Dalam hadis pun Rasulullah menyatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Atau kama qala Rasulullah. Orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang paling baik mempergauli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik mempergauli keluarganya. Nah, ini tidak berarti tidak pernah ada masalah. Rasulullah juga pernah dalam rumah tangga sebagai manusia biasa ada juga masalah. Istri-istrinya juga begitu. Pernah menuntut ya istri-istri Rasul kepada Rasulullah, yaitu supaya Rasulullah yakni membelikan jewelry lah ataupun barang kemas. Hingga mereka, para istri Rasul itu macam buat demonstrasi lah. Dan
Mereka juga seperti manusia biasa menginginkan hidup glamour. Okey. Sedangkan istri YB begitu glamour, ini kan pula istri Nabi. Barangkali begitu. Okey. YB. So oleh itu ketika mereka begitu terasalah Rasulullah subhanallahil karim. Tersinggunglah Rasulullah kan. Tapi Rasulullah itu tidak mengekspresikannya kecuali dengan sikap, yaitu diam dan nampak dari mukanya, hingga turunlah ayat Al-Quranul Karim. Okay. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kamu ini bukanlah seperti istri-istri atau wanita yang lain. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa ma 'alaiha, jika sekiranya in kuntunna turidnal hayatad dunya, sekiranya kamu menginginkan keseronokan hidup di dunia ini, fata'alain mai tangni umatti'akunna, akan aku bagi mut'ah, keseronokan hidup kepada kamu, tetapi akan aku perintahkan Rasul untuk menceraikan kamu, wa usarrihkunna sarahan jamila. So itu tawaran dari Allah. Kalau kamu nak, bukan hanya gelang hingga ke ketiak, yakni semua jewelry. Bukan hanya jewelry, tetapi dunia aku bagi kepada kamu. Lalu akan kamu perintahkan Rasul untuk menceraikan kamu, karena kamu tidak layak menjadi istri Rasul. Menjadi istri Rasul, sebagaimana Rasulullah, dia lebih mengutamakan kehidupan keseronokan di sana, yang tentu saja jewelry-nya berbeza. Walaupun mungkin dari sudut bahasanya sama. Antara lain umpamanya dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-30-31. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adn tajri min tahtihimul anhar. Tengok ayat berikutnya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khadran min sundusi wa istabraqi muttaqiin. Tengok kalimat yuhallawna fiha min asawira. Yuhallawun, barang kemas itu disebut hulli. Yuhallawun maknanya dipakaikan barang kemas. Yuhallawna fiha, dalam syurga. Okay. Asawir, plural daripada apa dia? Mafa'il. Siwar bermakna gelang. Asawir min zahabin, daripada emas. Wa yalbasuna thiyaban khadran min sundusin wa istabraq. Itu hanya dari sudut bahasa kita faham. Realitinya berbeza. Okay. Dan wanita pada keseluruhannya diciptakan oleh Allah suka berhias, dan Allah sendiri menyediakan untuk itu. Okay. Memang demikian Allah menciptakan manusia. Oleh itu dalam konteks emas umpamanya, gold itu, kata Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menunjuk atau mengisyaratkan pada dua perkara, yaitu emas dan sutra. Kata Rasul, hadzani, kedua-dua ini, haramun ala dzukuri ummati, haram ke atas kaum lelaki umatku, dan wa halalun, dia halal bagi siapa? Pada wanita daripada kaum aku. Okay. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajat linnas. Dalam surah 7 ayat cari sendiri ya. Nah, siapakah yang melarang zinatallah, hiasan Allah yang diciptakan oleh Allah untuk manusia? Nah, ini untuk berhias memang itu bagi wanita, untuk memakai apa tadi? Hulli adalah satu naluri, dan Allah Subhanahu wa taala
menyediakan keperluan itu dalam bentuk emas. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajat linnas. Siapakah yang melarang? Ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. So, tentang hendak berhias ni memang naluri kan. Tapi biarlah, sekali lagi syariat nanti mengatur. Caranya diatur oleh syariat. Bukan semata-mata ikut insting dan naluri. Tapi ada diatur cara-caranya. Ya kita ikut, patuhi saja. Jadi isteri Nabi pun ada keinginan untuk itu. Tapi biarlah tidak melampaui batas. Yang wajar-wajar aja. Dan Allah sendiri suka kepada perkara yang indah kan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik. Yuhibbul jamal. Dia suka pada kecantikan. Perhiasan. Okey. Selama mana dia mengikuti panduan syariat ya. Tayyib. So, jangan menyakiti ya isunya, seorang wanita jangan menyakiti zaujahnya atau pasangan hidupnya di dunia ini. Nanti akan dikatakan oleh hurul ain, la tu'dhihi qatalakillah. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ay yufariqaki ilaina. Sesungguhnya suami itu hanyalah tetamu di sisimu. Tidak lama lagi dia akan meninggalkanmu menuju kami. Nah, ini hanya sementara aja. Ikatan suami istri itu hanya sehingga ajal datang kepada salah satu di antara keduanya. Di akhirat nanti ada pasangannya yang disediakan oleh Allah. Seperti mana di dalam surah Al-Baqarah 25. Al-Baqarah 25. Walahum fiha azwajum mutahharah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka ada azwaj, pasangan-pasangan. Yang ini lelaki, pasangannya perempuan, begitu sebaliknya. Dan kalimah tersebut tidak hanya merujuk kepada lelaki, tapi kepada juga wanita. Walaupun lafaznya itu mudzakkar. Wa basyiril ladzina amanu, itu kan mudzakkar. Maknanya masculine gender. Tetapi dia masuk di dalamnya pun feminine gender. Wa basyiril ladzina, siapa yang penting ada dua di sini kriterianya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi tidak ada bias gender dalam konteks ketaatan dan amalan. Sama saja. Maka azwaj bukan hanya untuk lelaki. Azwaj jama' daripada zauj bermakna pasangan. Okay. Jadi jangan hanya fikir dia aja yang dapat bidadari. Bagaimana dengan kami ini wanita? Anda dapat bidadara. Okey. Kalau ada bidadari, ada bidadara. Kalau ada kenduri, ada kendara. Pasangannya seperti itu. Alhamdulillah. Ala kulli hal, yang penting apa? Ada syaratnya, iman wal amalus salih. Antaranya ialah ketika hidup suami istri tidak saling menyakiti. Okey. Mesti saling menghormati. Nah.
Ya. Imro'atun maknanya perempuan. Kalau disebut imro'ah, pasangannya rojulun. Imro'atun, pasangannya rojulun. Perempuan dan lelaki, wanita dan lelaki. Kalau disebut zawaj, maknanya pasangan hidup. Kalau merujuk itu pasangan hidup. Ataupun kadang-kadang zawaj itu juga Allah merujuk pada semua makhluk yang diciptakannya. Allah telah menciptakan segala sesuatu itu zaujainitsnaini, pasang-pasangan. Dalam surah Yasin juga ada kalimat azwaj, maknanya pasangan. Okey. Jadi kalau imro'ah merujuk kepada jantina. Imro'ah merujuk kepada jantinnya, yaitu perempuan. Kalau rajulun merujuk kepada lelaki. Kadang-kadang disebut untha ataupun zakar. Seperti tadi dalam surah 1697, man 'amila shalihan min dzakarin au untha. Atau dalam surah Ali Imran juga ayat 195 pun ada. Fa'ala kulli hal, apabila disebut ada kedua-duanya itu suami isteri ada iman dan amal saleh, ketaatan. Kerana dalam surah 1697 tadi wa huwa mu'minun. Syaratnya ada iman, lalu ada amal saleh. Tuntutan iman antara yang lain ialah melaksanakan kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai suami. Apabila dua-duanya sudah melaksanakan kewajibannya, maka kedua-duanya barulah akan menerima hak masing-masing. Okey. Nah, si suami haknya begitu tinggi ke atas istrinya. Antara lain tidak boleh menyakitinya. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalaulah ada iman, ya, atau imannya benar dan solid, maka ihtiram, saling menghormati itu pasti berlaku. Karena tadi saya sudah sebutkan saling memerlukan. Syaqiq. Okay. Sedangkan Rasul sebagai insan, walaupun dia Rasul Allah, apabila berlaku ke atas Rasul sesuatu yang di luar kemampuannya sebagai insan, umpamanya mungkin boleh diambil contoh ketika Nabi didatangi malaikat Jibril kali pertama, balik ke rumah dalam keadaan nervous, sampai ke rumah zammiluni atau dathiruni. Itu kan perlukan kepada istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah tidak ikut nervous. Dia begitu Nabi kata selimuti aku, terus dia ambil selimut. Dia tenang, relax. Lepas dia cool down, baru ditanya ada apa sebenarnya. Ini seorang istri yang benar-benar memahami dan bijak. Kalau barangkali istri hari ini selimuti aku, suami datang nervous, ada apa bang? Ada apa bang? Dia pula yang kena selimut. Ya Allah. Jadi terbalik akhirnya. Kesian suaminya, dahlah depres sampai ke rumah kena lagi. Ada apa nih bang? Jangan-jangan abang buat tabiat ke bang? Astagfirullah. Biar relax dulu, cool down, barulah cakap setelah itu. Okey, ada apa sebenarnya? Baru Nabi akan ceritakan. Dan apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Mari kita jumpa pak saudara saya, Waraqah bin Naufal. Orang yang sudah banyak pengalaman, tahu bahasa Hebrew, tahu dia membaca Taurat dan Injil. Barulah dia bertanya. Subhanallah, dia tidak bertanya mari kita jumpa bomoh, tidak. Kalau kita kan terus cari bomoh. Na'udzubillah min dzalik. Dia tanya kepada Waraqah bin Naufal. Nah, ini antaranya. Kemudian ketika Nabi Umrah tahun ke-6 kalau tidak salah Hijriah. Waktu itu kan disekat oleh orang musyrikin, tidak jadi Umrah, terbatal. Lalu Nabi SAW mengarahkan, okey kita batalkan, kita tahallul di sini. Tapi tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat yang melaksanakan perintah Rasul. Lalu dia masuklah ke dalam kamp istrinya itu. Siapa namanya? Bila datang, dia Rasulullah pun kesal lah. Aku geram lah kalau bahasa sayanya. Dia orang lintah.
tak faham bahasa ai ke, entah soundnya mungkin rosak ke, bahasa kita seperti itu. Ya, ini ala kulli hal Rasulullah dia merungut. Lalu apa kata istrinya yang bijak itu? Kenapa tidak Anda mulakan saja? Tidak hanya sekedar arahan, tapi by example. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan daripada istrinya. Dan kemudian Rasulullah pun keluar dari kemah dan bertahallul. Nampak semua sahabat, nampak Rasulullah bertahallul, akhirnya mereka pun bertahallul ikut. Nah, itu dalam keadaan-keadaan tertentu, walaupun dia Rasul, dia perlukan juga syaqiq, pasangan hidupnya untuk memberikan idea. Demikian kita suami isteri pun. Mesti ada dua two way communication. Jangan hanya one way saja. Dia mesti ada dua-duanya. Kadang-kadang ada excellent isteri yang mungkin tidak terpandang oleh, tak terfikir oleh suami. Begitu sebaliknya. Jadi tidak saling conquer each other lah ya, tetapi saling justru complement antara satu dengan yang lainnya. Demikian contoh istri-istri Rasul. Betapa mereka. Dan ada juga istri-istri yang lain dalam peristiwa-peristiwa tertentu juga memberikan idea kepada Rasul SAW. Dan baginda memberikan contoh kepada suami, walaupun dia seorang Rasul, in a certain circumstances ketika tidak turun wahyu, dia juga menerima idea dari istrinya. Okey? Demikian juga kita. Walaupun istri Anda mungkin YB katalah, Anda pun tetap harus dalam keadaan tertentu mengeluarkan pandangan. Tidak semuanya apa yang dikatakan oleh suami itu always right. Okay? Anda mesti buka mulut. Bila perlu bukalah, cakap dengan dia. Kadang-kadang ada, jadi bagi suami ini sangat penting bahawa Rasul itu memberikan peluang kepada istrinya untuk sharing masalah yang dihadapi atau overcome masalah, sehingga dia punya tension boleh dirilis. Ada jenis suami yang mungkin sebaliknya tidak memberi peluang kepada istrinya. Bila istrinya nak cakap saja, terus dikunci mulutnya. Dia ambil waktu, kunci terus. Astagfirullah. Syarak. Okay, itu dia. Tutup mulut engkau. Astagfirullah. Ini kurang baik di dalam kehidupan suami istri. Mesti ada saling tadi komplimen. At-tanasuh, saling menasihati. Ya, ini penting sekali. Menarik sekali ya, sejarah dan hayatul Rasul dengan para istrinya itu. Kita harus dibaca oleh kita berdua lah, suami dan istri harus membaca, mengetahui bagaimana sikap Rasul terhadap istrinya dan istrinya terhadap Rasul. Oke, itu harus dipahami ya dan diikuti. Karena Rasul adalah uswah kita. Baik. Dan suami itu hanya sementara di sini saja. Kerana mungkin ada kemungkinan suami istri itu tidak akan berjumpa lagi di akhirat. Sangat mungkin di ketika berbeza misalnya akidahnya. Nabi Nuh alaihissalam dengan istrinya tidak mungkin bersatu kan? Nabi Lut alaihissalam dengan istrinya tidak mungkin. Jadi tidak semestinya. Jadi sebab dia di akhirat itu masing-masing bergantung pada apa yang dikerjakannya, dibuatnya dari amalan saleh itu. Maka itu di sini dikatakan kamu itu suami kamu hanya jadi tetamu kamu, kata hurul ain. Nanti dia akan datang kepada kami. Karena akan terpisah. Tetapi ada possibility karena ada firman dari Allah dalam Al-Quran, sekiranya keluarga ini semuanya orang-orang yang mukminin, mukminat dan taat kepada Allah, keseluruhannya akan dikumpulkan bersama pasangan hidup mereka dan keluarga atau anak-anak mereka. Dikumpulkan kembali oleh Allah fi jannatin na'im dalam situasi yang berbeza. Dalam situasi yang berbeza. Tapi syaratnya tadi iman dan amal saleh. Ternyata iman merentasi dalam kehidupan suami istri. Karena kita selama ini kita mungkin memahami iman itu tak ada hubung kait dengan kehidupan suami istri. Iman itu semacam tidak ada hubung kait dengan kehidupan rumah tangga. Padahal sebenarnya iman adalah paksi yang akan merentasi seluruh aspek dan bidang kehidupan.
Nah, ini perlu kita fahami kembali, karena selama ini kita memang iman itu sesuatu yang by its own, ya, di satu corner kehidupan suami istri, di corner yang lain. Padahal sebenarnya dia interrelated, dan iman menjadi asas. Jika ada iman yang benar, yang solid, maka segala sesuatu akan ada jalan keluar. Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir dalam bab ini dari Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Usamah ni salah seorang, yakni orang yang sangat di antara orang yang disayangi Rasul. Karena ayahnya Zaid anak angkat Rasul bin Harithah. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamahnya sahabi, ayahnya juga seorang sahabi. Maka di hujung setelah kali disebut namanya, yaitu ada kalimat radhiyallahu anhuma. Semua Allah meridai keduanya, yakni Zaid dan ayahnya, Usamah dan ayahnya itu Zaid. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Muttafaqun alaih. Aku tidak meninggalkan sesudah aku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki selain daripada fitnah wanita. Jadi memang inilah yang ditinggalkan oleh Nabi, maksudnya yakni setelah kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara fitnah ataupun dugaan adalah wanita. Sama ada dia sebagai ibu, sebagai istri, sebagai mak saudara. Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya ya'lamu annama auladukum wa azwajukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya anak-anak kamu dan istri kamu adalah sebagai trial, dugaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia membawa fitnah. Fitnah ni di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan indefinite word. Boleh jadi dia fitnah diniyah atau menjadi fitnah dunyawiyah. Fitnah dalam urusan agama boleh jadi ada istri yang disobey Allah and the messenger, atau mempengaruhi suaminya untuk tidak mentaati, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah, jika suaminya sayang kepada istrinya, mungkin si suami itu akan menurutinya. Maka ini adalah fitnah diniyah, meninggalkan umpamanya apa yang diperintah oleh Allah. Atau sebaliknya, ada juga istri yang menjadi fitnah kepada suaminya untuk melakukan perkara yang ditegah oleh Allah. Maka mungkin dia akan mempengaruhi suaminya supaya ambil rasuah. Berapa hari ini? Hanya 10.000 sikitnya, apalah. I dengar member gitu sana tu 100.000, takkan ya you tak dapat yang. Iya, macam mana caranya link? Begini yang cara. Begitu. Subhanallah, antara yang dengan link begitu. Maka mungkin dua-duanya Cina, kita pun namanya Yang dan Ling, kan ada nama Cina Yang, satu lagi Ling. Mungkin saja. Kita pun tak pasti. Ala kulli hal, yakni dia dipengaruhi. Yang mungkin akhirnya suami itu terpengaruh. Ini fitnatud din. Okay. Demikian juga suami pun kadang-kadang menjadi fitnah kepada istri. Okay. Istrinya salihah, suami pula talih. Suami salih, istri pula talihah. Salah satu di antara hadis yang menyatakan tentang peristiwa akhir zaman, hadis futuristik, Nabi SAW menyatakan mafhumnya akan tiba suatu masa nanti, satu keadaan yang pelik lah. Dalam satu keluarga suaminya saleh, istrinya talihah. Sebaliknya lah istrinya. Atau sebaliknya istrinya salihah, suami pula talih. Ibu dan ayah salihani, dua-duanya saleh, anak pula salah. Anak-anak salihun, ibu dan ayahnya pula talihun. Ini realiti. Ada istri yang Masya Allah taat qanitat salihat, suaminya pula marah. Okay. Marah dan malu, aku punya istri macam engkau.
Susah nanti bersosial ke sana kemari. Ini berlaku. Perkembang besar, isinya orang putih. Suaminya macam kulit saya lah, entah warna apa ini. Oh begitu, rasa malu punya istri katanya, menutup aurat. Macam mana aku akan bawa engkau untuk bersosial? Aneh bin pelik, tapi inilah realiti. Atau mungkin sebaliknya. Suaminya alhamdulillah sudah baik, istrinya pula ya Rabb masih belum berubah. Ada kan? Atau mungkin sebaliknya. Anak-anaknya sudah baik semuanya. Ibu dan ayahnya masih ligat. Anaknya pergi sekolah menutup aurat. Ibunya yang menghantar, ya Rabb. Ya Ilahi. Ini berlaku. Okay. Istrinya menutup aurat, suami pakai seluar pendek naik motosikal. Berdua. Ya Allah ya Karim. Okay. Fenomena itu ada. Ada realiti itu. Atau sebaliknya. Di sekolah. Adalah di sekolah anak saya pun. Ibunya ya Rabb telanjang. Anaknya menutup aurat kena perempuan. Saya kata, puan bila lagi tak malu ke dengan anak? Jadi saya bagi tahulah. Oh, tentu dengan bahasa saya. InsyaAllah camelnya anak puan ni. Darjah berapa? Darjah satu. Ih, cantiknya budak ni pakai tudung. Sekiranya puan pakai, mestilah lagi cantik. Dia marah begitu pada saya lah. Okey, ada orang subhanallah. Mudah-mudahan berubah sekolah Abim, semua budak-budak anak saya di situ darjah 3. Kesian si ibunya masih belum lagi. Mana ada pula ya itu. Anak perempuannya bertudung, ayahnya pakai seluar pendek. Saya pun datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Dia pun bersalawat. Okey. Saya orang kita kan. Saya pun tegur, subhanallah. Dah jam berapa anak bincang. Anak kita ni belum wajib dia tutup aurat tu pak cik. Tapi ini peraturan. Kita yang wajib, yang tua ni pak cik. Yang dah wajib kenapa? Dia pun terus abut. Kita mestilah tegur menurut kemampuan kita kan. Dan nahmadallah ada juga yang berubah ya, yang mau mendengar bila lagi ya. Ada juga yang marah ya. Di Datuk Keramat saya masih ingat saya makan tengah hari. Ada makcik itu ya Allah teruknya ya. Dia punya usia dah lansia. Makcik bila lagi nak taubat, waduh dia marah. Marah dia. Rupanya dia penyanyi tahun 40-an ke 60-an, saya pun tak pasti. Saya tak terkenal dia. Rupanya dia pun bercakap dengan orang asam kau Allah. Bila lagi saya kata, ya Allah ya Karim ya. Saya adalah pengalaman ni kadang-kadang lucu bagi saya kan. Tapi I have to open my mouth lah menurut kemampuan ya. Kadang-kadang saya pun tak mampu. Okey. Saya tak mampu open my mouth, tak mampu open my eyes, saya pun ada juga kadang-kadang. Tapi keadaan macam-macam. Jadi fitnah yang paling besar ialah fitnah wanita itu. Dan tengok di akhir zaman wanita hari ini dijadikan barang hiasan, dagangan, mengiklankan sesuatu. Okey, dan wanita semuanya menuntut supaya apa katanya tinggi, menuntut hak, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, semuanya nak menuntut fitnah. Dan sekarang banyak jenis fitnah kerana adanya ikhtilat, pergaulan bebas, berlakulah fitnah. Sekarang kilang-kilang umpamanya ada yang 24 jam kan, 3 shift atau 2 shift. Di kilang itu kan mix between male and female. Nah, hari-hari sudah tentu akan berlaku juga fitnah tersebut. Dan banyak, itu bukan isu yang baru. Sering sekali berlaku. Dan pembuangan bayi sebagai akibat daripada perbuatan fitnah itu berlaku hari. Okey, ini dahsyat sekali.
Dahulu bayi yang dibuang itu bayi perempuan saja. Itu pun hasil, ya ini memang suami istri, kena malu punya anak perempuan. Okey, di zaman jahiliyah. Dan mereka tanam hidup-hidup bukan di siang hari, di malam hari ketika orang lain tidur. Hari ini lebih teruk, bukan ditanam tapi dibuang, dilongkang atau letakkan di mana-mana. Baik sama ada lelaki bayi itu atau perempuan. Dahulu pelakunya orang musyrikun. Dahulu pelakunya orang musyrik. Hari ini yang melakukannya mendakwa dirinya muslim atau muslimah. Jadi worse sebetulnya keadaan jahiliyah. Ini fitnah. Nabi sangat berpesan melalui hadis ini, tidaklah Nabi SAW meninggalkan suatu fitnah lebih berbahaya, ad-dar. Ad-dar itu superlatif daripada darar. Maknanya lebih teruk, lebih bahaya kepada kaum lelaki selain pada fitnah wanita. Dan bangsa yang terdahulu, orang terdahulu pun mereka dibinasakan antara lain kena fitnatun nisa. Fitnah yang pertama berlaku ke atas orang Yahudi adalah an-nisa. Dan sehinggalah hari ini, maka mesti waspada dan hati-hati. Di zaman kita, ya Rabb ya Karim, semuanya terbuka, terdedah dan pergaulan bebas. Hingga kita tidak sedar umat Islam telah mengikuti cara hidup dan gaya hidup orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Kama qala Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kamu niscaya akan mengikuti tradisi, kebiasaan, cara hidup orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta sehingga jika sekiranya ada di antara mereka memasuki lubang dhab yang sempit dan bau hancing, bau busuk itu dan kotor, kamu pun akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, kata para sahabat, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang anda maksud kata orang Yahudi dan orang Kristen? Qala, Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, umat Islam sekarang, apa yang disebut oleh Rasulullah 15 abad yang lalu sebagai satu warning sebetulnya, hari ini berlaku. Penjajahan hari ini melalui ghazul fikri, penjajahan minda melalui media massa. Maka nampaklah umat Islam worldwide hampir-hampir tidak ada beza karakter mereka, akhlak mereka dengan non-Muslim. So, apa yang ada di Hollywood, maka ia juga ada di Greenwood. Okay. Dengan mudah orang. Di sana ada Katie, di sini pun ada. Di IC-nya Khadijah, tapi kemudian nama glamournya jadi Katie. Di sana ada Mary, di sini ada Maryam. Betul? Mary juga. Sama. Tengok cara berpakaiannya, cara hidupnya. Di sana ada John, sini ada Sujono. Ya, okay? Di IC-nya Sujono. Tapi karena sudah jadi selebriti, maka namanya siapa? Namanya John. Wah, hebat betul. Jono. Oh, wong Jawa rupanya. Nah itu. Na'udzubillah min dzalik. Perangai tak ada beza. Hanya bezanya di sini pakai assalamualaikum itu aja. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Itu aja. Di sana tidak ada. Di sana hi. How are you everybody itu. Kan? Kemudian di sini ada alhamdulillah, itu aja. Di sana ada apa? Thanks for everybody. Thank you, thank you. Betul tak? Di sini ada alhamdulillah. Tapi ketiak sama-sama kan? Nah, di sana ketiak terbuka, sini pun terbuka. Astagfirullah. InsyaAllah saya akan buat kenduri. Itu aja bezanya. Di sana tak ada kenduri. Saya jemput semuanya kenduri ya bersama anak-anak yatim. InsyaAllah saya bersyukur pada Allah akan pergi umrah bersama mak saya, ada di sini dari kampung nih. Makcik, oh tepuk tangan.
Astaghfirullahaladzim. Maka makcik pun senyum. Sujud syukur tak? Saya bimbang dia sujud syukur. Okey, ketika dalam telanjang. Tak ada beza. Itu dari sudut social life. Dari sudut politik. Dalam sudut politik, sistemnya adalah demokrasi. Saya sebut pada anda sebelum ini, dalam demokrasi yang berkuasa bukan Allah tapi rakyat. Betul? Rakyat itu. Okay. Dalam demokrasi ada halal haram tak? Ada dosa dan pahala tak? Ada syurga dan neraka? Tidak ada di dalam demokrasi. Baik. Kemudian yang penguasa demokrasi nanti para yang dipilih oleh rakyat, wakil rakyat, jadi parlimen. Maka parlimen yang menentukan undang-undang. Lalu dibuatlah mana-mana undang-undang yang menyalahi ketetapan yang ditetapkan di parlimen ini, maka undang-undang itu dengan sendirinya terbatal dan ditolak. Itu di dalam demokrasi. Itu dalam sudut politik. Halal haram tidak ada. Yang penting dapat voting. Nah, dalam demokrasi mazhabnya mazhab undi. Yang penting dapat undi. Maka orang-orang yang jadi selebriti selalu akan ditarik untuk bersama ketika kempen. Kalau di Indonesia misalnya, para penyanyi laku ketika kempen. Yang penyanyi dangdut ke penyakit apa dipanggil oleh setiap parti. Kenapa? Dia ramai pengikutnya. Dia menjadi daya tarik. Demikian juga siapa saja yang selebriti lah. Halal haram belakang kira. Demikian juga ada ulama-ulama juga yang ikut berparti. Nah, ikut berkempen di dalam yakni pilihan raya itu. Dan masing-masing berusaha mencari ayat Al-Quran to justify kepartiannya. Dan juga untuk against lah other party ya. Maka ketika ada di zaman Soeharto parti Golkar lambangnya pokok, beringin. Nah, ulama dari parti PPP Islam ini dalam kempen wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ya Rabbi ya Karim. Nah, begitu juga dicari oleh serta ulama yang lain. Cari juga ayat yang lainnya untuk yang against party yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya semuanya untuk duniawi. Itu dalam politik, dalam ekonomi kapitalisme. Okay? Dan orang yang pemodal punya uang dan kekayaan hanya di sekitar orang-orang tertentu saja. Yang kaya makin kaya, yang berkuasa makin kuat, dan orang ramai majoritinya di bawah. Di zaman Abu Jahal seperti itu. Ekonomi hanya dikawal oleh beberapa orang. Abu Jahal, An-Nadhr bin Al-Harith, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Lahab, beberapa orang saja. Dan majoriti rakyat miskin dan di bawah kawalan mereka. Dalam ekonomi ada sistem riba hingga hari ini. Bukan begitu? Kata Nabi SAW, salah satu tanda akhir zaman, manusia tidak dapat lari daripada sistem riba. Yang paling ringan kena debu-debu riba. Realiti hari ini. Itu dari sudut ekonomi, politik, sosial yang sudah tadi disebut. Hampir-hampir tidak ada satu pun bidang kehidupan melainkan kamu telah mengikuti mereka. Nah, sebenarnya Nabi memberikan warning supaya jangan meniru bangsa yang lain. Belum lagi dari sudut pemikiran, ideologi, pemikiran ataupun movement, di mana sekarang apa yang disebut sebagai Islam liberal itu juga daripada mereka. Okay? Dan macam-macam. Ini semuanya fitnah. Lalu wanita diekspos sedemikian rupa menjadi bahan dagangan untuk mengiklankan barangan apa jua. Dan itu yang dipuja dan dipuji dan menjadi berita. Kalau anda tengok akhbar harian misalnya, berapa muka surat? Yang paling banyak liputan politik, sukan dan seni, bukan begitu? Yang paling banyak lah. Dan sensasi kadang-kadang beritanya.
Demikian majalah-majalah yang disebut majalah khali'ah, majalah telanjang. Bukan dari luar, lokal. Siapa yang jadi berita? Yang tidak, subhanallah, membina jati diri umat. Sekalinya buat filem, asyik hantu aja. Hantu jongang, hantu maklimah, okay? Hantu bonceng, hantu driver, macam-macam hantu. Hantu montel, semua bab hantu. Astaghfirullahaladzim. Ya ilahi. Okay? Ini tidak membina minda umat. Khayalan, khurafat. Mana dia para penguasa? Kenapa dibiarkan? Ya ilahi, ya karim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Fitnah demi fitnah. Fitnatun nisa adharra 'ala rijal. Ya Rabbi ya karim. Dan hari-hari melalui media massa diekspos fitnah ini oleh orang-orang kufar melalui media massa cetak ataupun elektronik. Hingga sekurang-kurangnya orang tidak akan melihat lagi perkara itu sebagai salah. Sudah normal dah. Okay, tengoklah TV kita ya, program-programnya. Semuanya untuk menjajah minda yang tidak disedari oleh umat. Hanya mengikuti cara mereka. Baik cara bercakap, cara berpakaian, cara makan, cara hidup pergaulan. Na'udzubillah min dzalik. Kononnya itu hidup modern. Nah, sebenarnya kita sebagai mukmin punya our own identity. Dan kita punya identity berasaskan kepada wahyu. Malangnya umat ini sudah kehilangan identity. Ketika umat ini meniru mereka, menunjukkan umat ini sudah lari daripada panduan Allah yang dalam Al-Quran disebut al-i'rad, turning away. Itu dalam surah Taha 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, na'udzubillah. Jadi ini adalah amaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara fitnah yang lebih bahaya bagi kaum lelaki ialah fitnah wanita. Dan hari ini kalau Rasulullah hidup mungkin ada lagi hadis yang lain mungkinlah. Bukan hanya fitnah wanita, tapi fitnah pondan. Hari ini mungkin. Oke, semalam di mana saya berada itu ada program TV. Lupa saya berada di mana, soal di workshop kan di mana lupa saya. Oh, saya tengah hari. Ada TV3 majalah 3 wanita. Wanita hari ini, bukan wanita hari semalam ya. Wanita hari ini itu antara lain pondan apa? Menjadi pesaing lah apa? Kepada menggugat perempuan kan. Dan semua yang jadi pondan umumnya siapa? Melayu. Umumnya Melayu. Itu yang diperlis yang budak kena simbah acid. Dia tetap bersama Natasha. Ya salam. Bersama Natasha katanya. Okey, siapa Natasha itu? Budak pondan. Nauzubillah min dzalik. Semalam di TV3 itu ada program itu. Antaranya Azwan Ali yang bercakap semalam itu dan yang lainnya ada. Membincangkan tentang apakah dunia pondan ini akan menjadi menggugat kaum wanita. Tapi kalau di Thailand, di Siam, apa yang ada di Siam ada pemilihan apa? Ratu pondan ke? Ratu biasanya perempuan. Kalau pondan apa rata ke? Saya pun tak pasti. Atau roti, saya pun tak pasti. Okay? Rupanya di sini pun sudah ada. Walaupun belumlah diekspos oleh media massa. Sponsornya siapa? Yang non-Muslim. Yang semua jadi pondan. Orang yang mengaku diri Muslim. Nah, ini manusia yang macam ini pada kitab Riyadhus Shalihin juz yang kedua, Rasulullah menyatakan Allah dan Rasulnya mengutuk lelaki yang macam perempuan atau perempuan macam lelaki, menyerupai, tasyabbuh.
Itu disebut pondan. Dan dunia pondan, subhanallah, banyak sekali berlaku di negara-negara Islam, termasuk di Malaysia. Di Indonesia juga seperti itu. Sampai orang kadang-kadang adalah berita lucu, dia sudah nikah, baru dia tahu rupanya pasangannya bukan perempuan. Ini berlaku. Na'udzubillah min dzalik di akhir zaman. Baik. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah ditambah lagi dengan fitnah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala yakni melindungi kita min fitnatil mahya wal mamat. Min fitnatid dunya wal akhirah, kan ada itu doa yang Rasulullah ajar kepada kita. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah daripada fitnatun nisa ini. So itulah hadis yang terakhir di dalam bab ini. Kemudian bab 36, memberi belanja kepada keluarga. Al-infaq 'ala al-'iyal, memberi nafkah kepada keluarga. Dalil yang diambil untuk menjelaskan bab ini oleh Imam An-Nawawi, firman Allah Al-Baqarah 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di tengah-tengah ayat, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah, seorang ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu secara ma'ruf. Al-maulud, al-maulud itu maknanya anak-anak lah, keluarga yang dilahirkan oleh istrinya. Ya, termasuk tentu yang melahirkannya yaitu istrinya. Adalah kewajiban seorang suami memberi infak kepada istri dan juga anak-anaknya. Kalau pada bab sebelum ini merujuk surah An-Nisa 34, wa bima anfaqu, Allah memberikan kelebihan kepada lelaki mengatasi wanita, antara lain kewajiban menyara dan memberikan saraan kepada istri itu adalah suami. Dan kalau sudah menjadi suami istri, biiznillah Allah akan menganugerahkan zurriyat. Anak-anak yang dilahirkan disebut al-maulud. Di sini wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sediakan yakni nafkah, sama ada al-mauludi lahu di sini istri dia yang melahirkan anak-anaknya mesti dipenuhi keperluan hidupnya, antara lain makan, pakaiannya, makanan dan juga pakaiannya. Rizquhunna, kiswah itu, kiswah maknanya pakaian. Okey. Kadang-kadang dalam kita sebut kiswah itu misalnya kiswah Ka'bah, kelambu Ka'bah. Tapi sebetulnya ialah pakaian. Wa kiswatuhunna. Ini kewajiban ini ke atas seorang suami, atau jika anak itu sudah lahir maka kewajiban memberi saraan dan pakaian segala keperluan, susu dan sebagainya adalah kepada suaminya, tetapi bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Kepada suaminya ma'ruf itu mengikut kadar kemampuan dia. Itu ma'ruf. Kemudian mengikut juga pada keperluan. Tadi kadar berapa dia kemampuannya. Tapi yang keduanya juga mengikut keperluannya. Keperluan istri dan anaknya. Termasuk juga ma'ruf, ini yang sesuai dengan income yang dia ada padanya. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula kedekut. Adalah mengikut kemampuan. Dan si istrinya ataupun anaknya juga tidak boleh memaksa ayahnya atau suaminya di luar kemampuannya. Bil ma'ruf, dengan cara yang reasonable, yang ma'ruf. Sekalipun umpamanya berlaku perceraian umpamanya, tetap si ayah ini berkewajiban menyara anaknya, sekalipun anaknya mungkin di bawah jagaan mantan istrinya. Kalau boleh digunakan mantan lah.
Jadi tetap si ayah ini yakni berkewajiban untuk menyara. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan ma'ruf sama ada mengikut uruf, tradisi kebiasaan, sama ada keluarga ataupun masyarakat, atau uruf berdasarkan pertimbangan syariat. Nah, termasuk juga soal makan dan pakaian. Makannya berapa kali di masyarakat itu? Ikut kepada uruf. Mungkin ada di satu masyarakat makan 6 kali sehari. Seperti di Malaysia, makan 6 kali. Bangun tidur sehinggalah sebelum tidur. Mengunyah aja, makan. Sebelum tidur pun masih mengunyah. Biasanya lembu yang mengunyah tu. Sebelum tidur, astagfirullahaladzim ya. Saya ingat anak saya waktu di PLKN. Dia cerita itu, makan 6 kali dia kata ayah. Patutlah badan kau ni. Naik pula. Subhanallah, 6 kali. Taib, banyak makan di Malaysia ni ya. Termasuk saya lah tentu saja ya. Sehingga sudah ditegur oleh dokter ya. Ala kulli hal kewajiban si ayah ya. Dan kemudian ayat yang kedua surah At-Talaq ayat yang ke-7. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu, sa'ah tu literally luas, maknanya kemampuan. Hendaklah orang yang mampu, maksud orang di sini ialah suami ataupun ayah, memberi nafkah menurut kadar kemampuannya, min sa'atihi. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan orang yang disempitkan rezekinya, yakni dia tidaklah loaded ya, tidaklah kaya, tidaklah mampu sangat, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang melainkan mengikut kadar apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, di sini ayat ini menjelaskan pada ayat yang di atas tadi. Nah, tidak semua ayah atau suami punya kemampuan yang sama kan? Ada yang loaded, ada yang unloaded. Unloaded ke unloaded. Jadi ada yang kaya, yang mampu dan ada yang tidak. Bagi yang mampu, jadi dengan kesadaran imannya itu, dia bagilah mengikut kemampuannya. Jangan sampai dibawa ke mahkamah. Kadang-kadang kalau dibawa ke mahkamah semua terdedah. Malu kadang-kadang sebenarnya lah kalau masih ada perasaan itu. Dituntut oleh istrinya, dia punya kemampuan, kami tahu income dia sekian. Dia bagi kepada saya dan anaknya hanya misalnya sebulan 200. Untuk apa 200? Untuk tuition anaknya aja tidak cukup. Akhirnya terdedah semuanya. Sekarang ini sudah menjadi common lah bagi terutamanya bagi orang-orang selebriti. Ya ilahi, memalukan Padahal mengikut sa'ah kemampuan dia. Jika ada iman sebenarnya subhanallah, memberikan infak kepada istri dan anak itu bukanlah hilang. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan, kalau kamu menginfakkan, tengok di sini hadis nombor yang kedua, dalam ini, ataupun hadis yang pertama pun juga ada di situ. Disebutkan di sini, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang lain kamu belanjakan untuk memerdekakan budak sahaya, lagi 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan yang keempat dinar yang kamu infakkan untuk keluarga kamu, maka yang paling agung, paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kamu berikan kepada keluarga kamu. Tengok, kalau ada 4 ringgit, 1 ringgit yang untuk istri dan anak-anak, dia tidak akan hilang. Kalau ada iman, si suami dia tidak akan kedekut, mengikut kemampuannya. Dan istrinya juga akan membelanjakannya tidak mengikut hawa nafsu. Semuanya bil ma'ruf. Subhanallahil karim. Dari hadis ini ada 4 di sini ya, 4 poin. Nabi menganjurkan yang pertama untuk menginfakkan harta pada jalan Allah. Katalah 1 dinar. Sebagai seorang mukmin mesti kita mengalokatkan
Okay, dari rezeki yang Allah anugerahkan pada kita untuk diinfakkan fisabilillah. Keduanya untuk membebaskan raqabah. Di zaman kita tidak ada, mungkin orang yang punya hutang kita bantu. Okay? Orang yang kesempitan. Yang ketiganya, yang kita sedekahkan ke atas orang miskin. Di mana-mana masyarakat mesti ada orang miskin yang tidak berkemampuan. Sama ada mungkin kita tahu langsung ada orang miskin, atau mungkin melalui rakan-rakan kita, atau melalui media massa. Kalau ada, kita bantu menurut kemampuan. Dan yang keempat, apa yang kamu belanjakan untuk saraan istri dan anak-anak kamu. Maka Nabi menyatakan, dari keempat-empat kebaikan yang kamu lakukan, infak yang kamu lakukan, yang paling besar pahalanya pada sisi Allah ialah allazi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu belanjakan untuk saraan keluarga kamu. Coba hadis ini bagi kepada suami, biar dia tahu. Pada suami yang kedekut, ni tengok ni hadis. Kalau you nak pahala yang banyak lah. Nah, ini tidak berarti nanti jangan pula suami dia menghentikan yang 3 poin. Dia tidak menginfakkan fisabilillah, tidak pula membantu orang miskin. Okay, hanya untuk istrinya saja. Nah, tidak pula begitu. Nanti istrinya cepat besar pula. Bagi makan hari-hari, jangan seperti itu. Tidak juga seperti itu. Dia mesti balance. Nabi hanya mengemphasizekan pada hadis ini bahawa ma'anfaqta, pada istri kamu dan keluarga kamu, itu yang terbesar. Kenapa? Karena ini kewajiban kamu. Kalau fisabilillah yang 3 poin, orang lain juga buat. Tapi siapa yang akan menyara istri dan anak kamu? Harus kamu. Jadi mesti balance hidup ini. Jangan pula fisabilillah lebih banyak hingga menjadikan keluarga suffer. Itu juga tidak boleh. Alhamdulillah di sini ada konsep balance ya. Yang di dalam surah 25 yang Anda semua sudah tahu ayatnya, yaitu tidak berlebihan, tidak pula kedekut. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ayat 67, wa kana baina dzalika qawama. Kemudian tadi saya sudah singgung dan kita rujuk surah Saba 39. Allah berfirman di tengah-tengah ayat ini, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dalam kitab kita ni ada ya, surah 34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Dan sebarang atau apa jua yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan, maka Allah akan menggantinya. Tidak ada hilang. Tidak mungkin orang yang membelanjakan hartanya pada kebaikan akan hilang, mustahil. Tadi di dalam surah Al-Kahfi kan sudah disebut yang am tadi ayat 30. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang yang mengerjakan amalan saleh. Jadi kalau suami dia memberi saraan dan belanja kepada istri dan anak-anaknya, subhanallah, tidak akan hilang. Direkod oleh Allah Subhanahu wa taala as a good deed, dan Allah akan menggantikannya. Sama ada Allah menggantikan harta dengan harta atau menggantikan dengan kebahagiaan yang bukan bersifat material. Bukankah itu lebih penting? Peaceful in mind, bahagia menjadi apa? Keluarga yang harmoni. Semua orang sekarang mengidamkan punya keluarga yang harmoni. Itu ada naluri manusia. Sehingga ada mungkin ada award dari kerajaan ya, keluarga apa mithali, mungkin saja. Kalau di antara artis pun ada ya, para penyanyi dan bintang filem, keluarga apa, pasangan ideal ke whatever lah. Okay, pasangan yang menjadi apa namanya ikon ke saya pun tak pasti. Nah, baru saja jadi berita pasangan ikon 2 bulan berikutnya sudah no con anymore. So nah, ini jangan sampai begitu. Keharmonian itu tidak datang instantly. Ya, asasnya adalah iman kepada Allah. Semua kita menginginkan apa yang disebut di dalam Al-Quran hayatan thayyibah. Itu dalam surah 16 ya, ayat 97 tadi itu.
Semua orang menginginkan hayatan tayyibah, hidup yang harmoni. Subhanallah. Jadi sekali lagi tadi tidak akan hilang apapun yang diinfakkannya, ada gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji imma di dunia ataupun di akhirat. Hadis yang kedua, pada hadis pertama sudah kita baca dari Abdullah dan juga dipanggil sebagai Abu Abdurrahman Thauban ibn Jundub, maula Rasulullah. Maula maknanya orang yang di bawah jagaan Rasul. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Subhanallah. Wang atau perbelanjaan yang terbaik yang dibelanjakan oleh seorang lelaki, yakni seorang suami atau ayah, adalah wang 1 dinar umpamanya yang ia nafkahkan untuk keperluan ahli keluarganya. Iyalun maknanya ahli keluarga yang di bawah jagaan dia. Wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah. Dan 1 dinar yang ia infakkan untuk kendaraannya di jalan Allah untuk berperang. Ya, kita sekarang tentu saja yang fi sabilillah dalam rangka mencari ilmu, bukanlah berperang. Wurud hadis ini pada ketika itu memang berlaku peperangan dan sangat dianjurkan oleh Allah untuk berjihad fi sabilillah dengan harta. Bagi kita di Malaysia amnya dan di tempat kita ni khasnya, infak ini fi sabilillah termasuk fi sabilillah fi talabil ilmi, ketika menuntut ilmu. Anda datang ke sini dari rumah anda menggunakan kendaraan kan? Okey, tentu ada di kendaraan perlu fuel, minyak. Kalau tak ada minyak kan tak jalan. Subhanallahil karim. Mungkin anda bayar tol tadi. Semuanya itu anda belanjakan untuk fi sabilillah. Dia tidak akan hilang. Niatkan ia semuanya untuk li talabil ilmi, menuju jalan syurga itu ya. Dan berikutnya wa dinarun yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah, dan nilai yang dia belanjakan untuk para sahabatnya di jalan Allah. Jadi ada 3 di sini ya. Tapi yang paling afdal yang mana? Yunfiqu ar-rajulu dinarun yunfiqu ala iyalihi. Ini yang paling afdal. Artinya apa? First priority your own family. That is the first priority. Okay? Untuk belanja keperluan isteri dan anak-anak menurut kemampuan sebelum yang lainnya. Lalu jika masih ada wang itu, setelah memenuhi keperluan isteri dan anak-anak, maka yang keduanya jangan lupa untuk diinfakkan dabahnya fi sabilillah. Artinya bagi kita sekarang, bagi pandangan saya ialah kita menuntut ilmu perlu kepada infak. Untuk bayar tol, untuk bayar, subhanallah banyak sekarang kendaraannya. Di zaman Rasul dahulu unta dia tak adalah road tax, tak ada apa-apa. Nah kan kita Toyota bukan unta. Nah tentu saja yakni adalah macam-macam bayarannya. Nah dulu di zaman Rasul unta tu dia jarang dia tayarnya botak kan. Ya kan? Paling-paling dia punya kakinya barangkali kebas dia punya kaki. Nah kita sekarang tayar berpusing hari-hari. Subhanallah, break dan sebagainya. Anda infakkan ketika untuk fi sabilillah menuntut ilmu, maka Allah tidak akan hilangkan, tapi Allah akan yukhlifuh, akan menggantikannya. Dan yang ketiga, wa dinarun yunfiqu ala ashabi fi sabilillah. Boleh jadi ada orang dia tidak berkemampuan pergi ke medan jihad, ke medan perang, kerana keadaan fizikalnya, keadaan sesuatu yang menghalangi dia untuk pergi ke medan perang atau ke medan ilmu. Bagi kita sekarang, kita tidak mampu mungkin pergi berdakwah ke ceruk rantau yang jauh sana sini. Maka ada kita kenal, ada saudara-saudara kita yang berdakwah. We support them. We support mereka. Itu pun ada fi sabilillah.
Sama ada nak hang ke nak hang, pokoknya kita bantu apa-apa. Jadi banyak yang patut kita boleh buat sebenarnya. Banyak ya. Pengalaman saudara-saudara kita, saya tidak mampu saya mengelilingi Sumatera Utara umpamanya. Di Sumatera Utara kita An-Nida dari dahulu sudah membina para duat menurut kemampuan kita, and we send them ke tempat-tempat yang sangat jauh dan tidak ada facility. Kalau tengok airnya segala macamnya, kita tidak akan sanggup. So we support them. Apa yang kita support untuk mereka ni, kita pun biiznillah akan mendapatkan pahala yang sama. Itu fi sabilillah. Saya pernah pergi ke satu di Brastagi itu, naik ke atas gunung yang tinggi begitu. So kawan-kawan yang sakit jantung kita semua An-Nida ni kebanyakannya sudah lansia. So bila naik ke sana sudah menggah. Waktu itu saya dapat Johanla nomor 1 ke atas dibandingkan dengan yang lain lah. Sudah dapatlah award sampai ke atas, makanlah yang ni limau, kerana musim limau waktu itu. Sambil duduk petik aja, sedapnya limaunya Masya Allah di Brastagi. Okay. Tapi nak turun tengok ke bawah macam mana, kata Cik Hasan, boleh turun tak kita? Boleh insyaAllah. Bismillah. Waktu itu baru jalannya pun na'udzubillah terus sangat. Rupanya kawan-kawan di sana, ya Allah, sudah lama dan berhadapan dengan Batak. Orang Batak yang Kristian, di mana anjing, babi segala macam ada, berkeliaran. Kita berdakwah kepada orang macam itu. Subhanallah. Itu pengalaman bagi saya lah. Macam mana mereka boleh menghadapi. Ada surau kecil dibuatnya. Dan ada dakwah kita mengajar di situ agama bagi mereka yang mu'allaf. Ada seorang mu'allaf, saya ucapkan Assalamualaikum, dia kata dia saja, dia tak faham barangkali. Tapi apabila saya cakap bahasa sana, horas bah, dia kata horas bah. Itu bahasa Batak, horas bah. Maknanya salam lah. So saya pun ada slang Batak sikit lah. So bincanglah dengan mereka, boleh diterima. Mereka Batak, saya Jawa. Saya kata kalau dikombainkan Batak dengan Jawa jadi takwa, bagus sekali. Tapi ya, okey. Fa'ala kulli hal. Ya Rabbi ya Karim. Kita tak tahan rakan-rakan. Saya suka, tapi rakan yang tak biasa mungkin tak suka. Cuman semangat ada, badan pula sekarang sudah banyak penyakit. Itu masalahnya. Fa'ala kulli hal, we support them. Saudara kita di Zamboanga, saudara kita di mana-mana lah yang kita tahu, support them. Ini fi sabilillah. Kita mungkin tidak sanggup untuk berbuat begitu, tapi Allah menganugerahkan kepada kita umpamanya wang ringgit. Allah menganugerahkan kepada kita ilmu. Dengan ilmu itulah Allah menganugerahkan kita masa, everything we have to spend in the cause of Allah, dan Allah akan mengiranya sebagai fi sabilillah. So oleh itu tidak ada alasan bagi mukmin untuk kedekut membelanjakan hartanya fi sabilillah. Sebab Allah sudah berjanji, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Bahkan di dalam surah Al-Anfal ayat 60, di tengah-tengah ayat itu, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Surah yang ke-8 ayat 60, hampir hujung ayat itu. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa jua yang kamu belanjakan pada jalan Allah, niscaya Allah akan membalas menggantikannya. Okey. Taib. So sampai hadis itu sajalah. Nanti kita dah pukul 12 ke, betul ke? 11.30 aja kan? Dah lebih sudah. Minta maaf. Taib, so itu saja kalau begitu ya. So itu saja yang boleh kita baca sehingga hadis tambah 296 ya. Wallahu a'lam. Qul qali hadza wa astaghfirullah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta